Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Tisna Maulana, Syakila Ulima Putri, dan saya sendiri Zalfa Syokina Azizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan manusia di usia bayi atau 0 hingga 2 tahun. Penjelasan ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perkembangan fisiologis, kognitif, dan sosioemosional. Selamat menyimak. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa bayi. Pada perkembangan dan pertumbuhan fisik pada bayi terdapat dua pola. Pola yang pertama yaitu pola cephalothodon, yaitu urutan pertumbuhan yang berlangsung dari atas ke bawah, atau pertumbuhan yang berawal dari kepala, bahu, batang tubuh, dan seterusnya. Hal ini dapat kita amati dalam perkembangan usia bayi pada 2-5 bulan. Ukuran kepala bayi itu lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Nah, selanjutnya tinggi dan berat badan. Pada saat 6 bulan pertama pada bayi, pertumbuhan itu berlangsung sangat pesat, baik tinggi badan maupun berat badan. Lalu di tahun pertama, berat badan bayi itu bisa naik 3 kali lipat dari berat badannya waktu lahir. Tetapi di tahun kedua itu pola penambahannya itu mengalami perlambatan, tidak seperti di tahun pertama, karena bayi sudah melaksanakan perkembangan fisik yang lain seperti perkembangan motorik dan lain-lain. Hal ini akan menghabiskan banyak energi dibanding tahun pertama bayi yang hanya fokus pada penambahan berat badannya. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang perkembangan otak pada masa bayi. Perkembangan otak pada masa bayi berlangsung sangat cepat di saat kondisi otak masih sangat lembut, sehingga kepala bayi itu harus selalu dilindungi, tidak boleh sampai terbentur atau diguncangkan. Karena apabila hal ini terjadi, maka akan mengganggu otak dan dapat menyebabkan kematian pada bayi. Nah, di 1 tahun kehidupan pada anak terjadi 2 perubahan yang sangat berarti. Pertama, mielinasi, yaitu proses menyelubungi akson dengan sel-sel lemak yang tujuannya adalah mempercepat transmisi saraf atau penyampaian informasinya itu lebih cepat. Yang kedua, koneksi di antara neuron meningkat sehingga menciptakan jalur baru. Seperti pada gambar di samping, pada saat dendrit baru tumbuh, koneksi antar dendrit itu meningkat dan koneksi sinaps antara dendrit dan akson semakin bertambah banyak. Selanjutnya ada nutrisi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan pada bayi. Yang pertama, pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bayi akan menyebabkan beberapa masalah, seperti kurangnya nutrisi buah dan sayur menyebabkan bayi mengalami berat badan yang berlebih. Yang kedua, pemberian ASI. Bayi yang diberi ASI akan memiliki berat badan yang relatif lebih rendah dibanding bayi yang tidak diberi ASI. Yang ketiga, berat badan ibu sebelum lahir. Jadi yang mempengaruhi berat badan bayi bukan hanya nutrisi apa yang didapat, tetapi juga berat badan ibu sebelum lahir, dan penambahan berat badan ibu selama kehamilan juga berpengaruh terhadap berat badan pada bayi. Nah, selanjutnya banyak yang memperdebatkan tentang hal ini, tentang apakah menyusui lebih baik daripada pemberian susu botol. Nah, para peneliti mengatakan bahwa ASI lebih baik untuk kesehatan bayi dibanding pemberian susu botol. Berikut manfaat pemberian ASI baik untuk bayi maupun untuk ibu. Yang pertama pada bayi, yaitu mencegah obesitas. Bayi yang diberi ASI cenderung tidak mengalami kelebihan berat badan
di masa anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua, mencegah infeksi pada saluran pernafasan bawah. Bayi yang diberi ASI memiliki lebih sedikit infeksi saluran pernafasan bawah. Yang ketiga, mencegah diabetes. Bayi yang diberi ASI cenderung tidak mengembangkan diabetes tipe 1 di masa anak-anak. Nah, selain manfaat untuk bayi, terdapat juga manfaat untuk ibu. Yang pertama, mengurangi resiko kanker payudara. Penelitian menunjukkan insiden kanker payudara yang lebih rendah pada wanita yang menyusui bayinya. Yang kedua, mengurangi resiko kanker ovarium. Peneliti juga mengungkapkan penurunan kanker ovarium pada wanita yang menyusui bayinya. Yang terakhir, mencegah diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan penurunan kecil pada diabetes tipe 2 pada wanita yang menyusui bayinya. Pada perkembangan fisik, kita juga akan membahas tentang perkembangan motorik pada bayi. Nah, untuk menjelaskan bagaimana perkembangan motorik pada bayi, itu ada yang namanya teori sistem dinamik, yaitu bayi mengembangkan keterampilan motoriknya. Yang pertama itu membentuk persepsinya, persepsi bayi terhadap lingkungan. Kemudian setelah membentuk persepsi terhadap lingkungannya, hal ini akan mendorong bayi untuk bertindak. Begitulah proses motorik pada bayi. Dan perkembangan motorik itu bukanlah proses yang pasif, yang perkembangannya hanya dipengaruhi oleh gen saja, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, perkembangan motorik itu dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus adalah aktivitas yang melibatkan gerakan yang lebih halus. Contohnya pada saat bayi menggenggam mainan dan menggunakan sendok. Lalu yang kedua, motorik kasar, yaitu aktivitas yang melibatkan otot besar. Contohnya pada saat bayi berjalan dan berguling. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana milestone perkembangan motorik kotor pada bayi. Di bulan 0-1, bayi belajar untuk merongkok, membalikkan kepala. Kemudian di bulan kedua sampai bulan keempat, bayi belajar tengkurap dan mengangkat dadanya. Kemudian di bulan ke-5-6, bayi sudah bisa menggunakan berat badannya sebagai penopang supaya bisa berdiri dengan kakinya. Kemudian di bulan ke-5 sampai bulan 8, bayi belajar duduk tanpa bantuan. Kemudian bulan ke-5 sampai 10, bayi mulai belajar berdiri tetapi dengan bantuan seperti kursi, meja, dan lain-lain. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian ada sensasi dan persepsi. Apa sih persepsi dan sensasi itu? Nah, sensasi adalah proses menangkap stimulasi dan merupakan tahap awal dari penerimaan informasi. Contohnya pada saat cahaya masuk melalui mata. Lalu persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi. Contohnya, gelombang udara yang masuk ke telinga dapat diartikan sebagai kebisingan atau musik. Selanjutnya ada pandangan ekologis oleh Gibson. Menurut Gibson, kita secara langsung mempersepsikan informasi yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, persepsi membawa kita ke dalam kontak dengan lingkungan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengannya. Dan persepsi itu dirancang untuk tindakan, seperti memberi orang informasi kapan harus merunduk, kapan harus membalikkan badan, dan kapan harus mengangkat tangan untuk menangkap sesuatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif manusia di usia bayi. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Menurut Piaget dalam Izzati dan Use Your Friend tahun 2020, perkembangan kognitif adalah kombinasi antara pematangan seseorang dan pengaruh lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan secara kualitatif.
Sementara menurut Hijriyati, perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak dalam menjelajahi lingkungannya dan hal ini dikembangkan dengan cara yang kreatif. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya perkembangan kognitif ini melibatkan dua hal, yaitu kematangan fisiologis anak dan pengaruh lingkungannya atau pengaruh stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Kita lanjut ke konsep-konsep perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh tokoh terkenal psikologi kognitif, yaitu Jean Piaget. Nah, teman-teman harusnya udah nggak asing ya dengan teorinya beliau, karena sebenarnya sudah sempat kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi mungkin akan saya ulas sedikit di sini, terutama bagian tahap pertama. Nah, Jean Piaget itu kan membagi perkembangan manusia ke 4 tahapan, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tahap sensori motor, karena kita akan membahasnya tentang perkembangan manusia di rentang usia 0 hingga 2 tahun. Nah, di tahap ini, bayi itu mengembangkan pemahamannya mengenai dunia dengan menyambungkan atau mengkoordinasikan pengalaman sensorisnya, seperti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia raba, itu dengan motoriknya, yaitu dengan tindakannya. Untuk mendukung teorinya tentang bagaimana bayi bisa memahami dunianya, Piaget juga mengembangkan beberapa konsep yang telah saya rangkum di layar. Nah, yang pertama adalah konsep skema. Skema merupakan kerangka mental yang digunakan untuk menafsirkan atau menyikapi sesuatu. Dengan menggunakan skema, bayi bisa merespon stimulus-stimulus yang diberikan kepadanya, meskipun sebenarnya stimulus itu bersifat baru. Jadi, bayi itu baru mengalami saat itu juga. Nah, salah satu contoh skema yang mungkin teman-teman juga udah terpikirkan ya mengenai bayi itu adalah skema menghisap. Skema ini terbentuk karena bayi itu kan harus mendapatkan nutrisinya dari ASI ibu ya. Nah, ASI ibu itu harus ia dapatkan dengan cara dihisap. Makanya teman-teman jangan heran kalau misalnya melihat anak bayi, itu kalau dikasih sesuatu, dia respon pertamanya adalah memasukkan benda tersebut ke dalam mulut. Karena baru itu skema yang ia punya untuk menyikapi hal-hal yang baru. Nah, sebenarnya perilaku bayi yang suka memasukkan apa saja berbagai macam barang ke dalam mulut itu juga merupakan salah satu contoh bentuk asimilasi. Asimilasi itu terjadi karena bayi memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada atau merespon hal baru dengan skema yang sudah ia miliki. Asimilasi merupakan salah satu cara agar bayi bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sebab tidak mungkin juga kan bayi selalu mengalami hal yang sama setiap harinya atau selalu diberikan stimulus yang sama. Bayi pasti akan menemukan hal-hal baru dan dia perlu beradaptasi dengan hal baru tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, bayi juga akan melakukan atau mengembangkan konsep adaptasi yang kedua, yaitu akomodasi, di mana bayi memodifikasi skemanya agar bisa menyesuaikan dengan informasi baru yang ia terima. Misalnya, seorang bayi diberikan 2 mainan nih, yang satu mainan gigit-gigitan, yang satu robot-robotan gitu. Jadi yang satu memang seharusnya fungsinya itu buat di dalam mulut, ya digigit-gigit. Sementara yang satu lagi itu fungsinya ya untuk main gitu, bukan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Nah, awalnya kan bayi akan menyikapi kedua mainan tersebut dengan skema yang sama nih, yaitu misalnya dimasukkan ke dalam mulut. Tapi kemudian bayi akan belajar, oh kok robot-robotan ini sepertinya dia seharusnya bukan dimasukkan ke dalam mulut deh. Nah,
disitulah terjadi proses akomodasi karena bayi memodifikasi skema yang sudah ia punya dan kemudian akan mengembangkan skema baru yang berisi bagaimana cara dia bisa menyikapi si robot-robotan ini. Gitu. Lalu juga ada proses organisasi di mana bayi mengintegrasikan atau menyatukan pengetahuannya ke dalam sistem-sistem kognitif. Misalnya, ada seorang bayi yang sudah bisa menatap, lalu bisa juga menggenggam. Nah, maka di pengalaman-pengalaman berikutnya, dia akan berusaha untuk menggenggam hal-hal yang dia lihat. Jadi dia mengorganisasikan antara penglihatannya dan juga tangannya, indera perabanya. Nah, proses organisasi dan adaptasi ini sebenarnya tidak lain tidak bukan, itu bertujuan untuk mencapai titik keseimbangan atau equilibrium. Seperti yang sudah pernah dijelaskan juga oleh Bu Fitri, manusia itu sebenarnya selalu bergerak menuju keseimbangan. Begitu juga dengan bayi. Nah, untuk dapat lulus dari tiap tahap perkembangannya, bayi itu harus mencapai titik equilibriumnya terlebih dahulu. Nah, keseimbangan atau equilibrium yang dimaksud di sini itu seperti apa sih? Keseimbangan atau equilibrium ini terjadi saat bayi sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, setiap equilibrium terganggu, di sanalah bayi bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya. Penyesuaian diri dengan lingkungan itu terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian bayi yang sudah mencapai titik equilibriumnya berarti sudah bisa melanjutkan ke tahapan perkembangan kognitif selanjutnya. Masih bicara tentang teori perkembangan kognitifnya Piaget, nah sebenarnya kalau dirinci lagi, tahap-tahap perkembangan manusia itu nggak cuma 4 loh. Ada lagi sub-sub tahapan di tiap tahapannya. Nah, untuk tahap sensori motor, Piaget membaginya ke dalam 6 subtahap yang sebenarnya bisa teman-teman lihat di gambar berikut ini. Tahap pertama yaitu tahap simple reflex, refleks simple. Tahap ini terjadi sejak kelahiran hingga usia kira-kira 1 bulan. Di tahap ini, bayi merespon sensasi hanya dengan refleks-refleks yang sudah mereka miliki seperti menghisap. Tapi refleksnya juga masih sangat terbatas di sini. Contohnya, bayi baru akan menghisap setelah ada benda yang menyentuh bibirnya. Nah, tahap kedua yaitu kebiasaan pertama dan reaksi sirkular primer. Tahap ini terjadi dari usia 1 bulan hingga 4 bulan. Di tahap ini, bayi menyikapi sensasi dengan 2 skema, yaitu kebiasaan dan reaksi yang sirkular, yang berulang-ulang. Bayi mulai mengembangkan skema yang berupa refleks, tapi terlepas dari stimulusnya. Inilah yang dimaksud dengan kebiasaan. Jadi berbeda dengan tahap sebelumnya, yang misalnya bayi baru akan melakukan sesuatu kalau ada yang menyentuh bibirnya. Di sini tuh tadi maksudnya menghisap gitu ya atau menyedot. Nah, di sini tuh bayi bisa menghisap, bisa melakukan gerakan menghisap padahal tidak ada stimulus apapun yang ada di bibirnya. Gitu. Nah, reaksi yang kedua yaitu reaksi sirkular primer, di mana bayi berusaha mengulangi sensasi yang ia rasakan secara tidak sengaja. Misalnya, bayi tidak sengaja menghisap ibu jarinya karena posisinya sedang berada di dekat mulutnya. Di tahap ini, bayi akan berusaha untuk menghisap ibu jarinya lagi. Nah, yang menjadi fokus utama di tahap ini itu masih dirinya sendiri ya. Jadi bayi itu belum tertarik dengan lingkungan luarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tahap ketiga ada reaksi sirkular sekunder yang terjadi di rentang usia 4 hingga 8 bulan. Di mana di sini bayi sudah mulai tertarik nih dengan benda-benda atau lingkungan di sekitarnya. Jadi dia bukan cuma main-main dengan dirinya sendiri aja. Nah, bayi di sini banyak berperilaku demi mendapatkan kepuasan. Misalnya, bayi dikasih mainan kelincingan tuh yang kalau misalnya digoyangin bunyi. Nah,
bayi akan menggoyangkannya terus. Jadi begitu digoyangin sedikit dan dia tahu mainan itu bakal bunyi, dia akan menggoyangkan mainan itu terus-menerus karena ada kepuasan di sana. Dia senang kalau misalnya mainan itu bersuara, makanya disebut sirkular. Tapi juga sekunder, jadi sirkularnya nggak kayak tahap yang sebelumnya karena ini berulang, tapi diulangnya tuh karena ada konsekuensi yang biasanya tuh menyenangkan dan menimbulkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Contoh lain di sini adalah bayi sudah bisa cooing. Cooing tuh seperti geraman gitu ya, atau teriakan nanti mungkin akan saya perlihatkan di slide selanjutnya. Bayi di sini melakukan cooing agar tidak ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu koordinasi dari si reaksi sirkular sekunder. Tahap ini terjadi di usia 8 hingga 12 bulan, di mana bayi itu mulai belajar bagaimana mengkoordinasikan apa yang dia lihat dan apa yang dia sentuh. Jadi dia mengkoordinasikan mata dan tangannya. Tingkah laku bayi di sini mulai lebih terarah. Ada yang ingin dia capai, ada yang ingin dia dapatkan. Makanya dia melakukan sesuatu itu secara intensional. Di sini juga terjadi pengkondisian skema-skema terdahulu dan pengorganisasiannya. Contohnya itu seperti seorang bayi yang berusaha mendekatkan mainannya dengan bantuan stick yang ada di sekitarnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap reaksi sirkular tersier yang juga melibatkan novelty atau hal-hal yang baru dan rasa penasaran. Tahapan ini terjadi di usia 12 hingga 18 bulan. Jadi ini udah masuk tahun kedua ya. Dan di sini itu bayi tertarik tentang apa saja sih yang bisa aku lakukan, yang bisa mereka lakukan pada sebuah objek. Misalnya kayak ada mainan balok gitu ya. Oh ternyata mainan ini bisa dilempar, bisa dijatuhin, bisa digeser-geser gitu. Jadi dia tuh penasaran apa aja sih yang bisa aku lakuin dengan mainan balok ini gitu. Jadi di sini tuh bayi banyak sekali bereksperimen dengan hal-hal yang baru. Dan menurut Piaget, tahap ini mengawali rasa penasaran atau keingintahuan manusia tentang hal-hal yang baru. Nah, tahap terakhir dari sub-sub tahap di tahap sensori motor ini adalah internalisasi skema-skema. Tahap ini terjadi dari umur 18 bulan hingga 24 bulan atau 2 tahun ya. Di tahap ini, fungsi kognitif bayi semakin berfungsi, sehingga dia sudah bisa membentuk sebuah representasi mental yang bertahan lama. Bayi juga mulai bisa menggunakan simbol-simbol primitif. Tapi yang dimaksud simbol di sini tuh bukan rambu-rambu gitu ya, isinya simbol-simbol, bukan. Simbol yang dimaksud di sini adalah citra atau sensasi internal yang mewakili suatu peristiwa. Contohnya seperti seorang bayi yang sebenarnya dia ini nggak pernah tantrum, tapi begitu melihat temannya tantrum, besoknya dia juga ikutan tantrum, begitu. Selanjutnya ada objek permanens atau keabadian objek. Objek permanens merupakan salah satu capaian penting di tahap sensori motor, karena setelah ini kan bayi akan lanjut nih ke tahap perkembangan selanjutnya. Nah, mereka harus sudah paham kalau meskipun suatu objek tidak bisa langsung dia rasakan, dia persepsikan melalui indranya, objek itu tetap ada. Jadi bayi berarti sudah move on ya dari tahap sensori motor, karena kan namanya juga tahap sensori motor gitu ya. Jadi tahap ini masih bergantung sekali pada pengalaman indrawi. Nah, di akhir tahapan ini bayi harusnya sudah bisa mengembangkan pemahaman kalau meskipun tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium, itu tuh bukan berarti bendanya tidak ada, begitu. Nah, gimana sih cara kita bisa tahu bayi itu sudah punya kemampuan ini atau belum? Coba aja kasih sesuatu yang dia suka. Misalnya kayak di sini kan ada boneka nih di gambar ini.
kemudian dihalangi bonekanya itu. Nah, biasanya bayi-bayi yang umurnya masih lebih muda gitu ya, yang belum mengembangkan kemampuan ini, nggak akan dicari itu bendanya, karena menurut dia udah nggak ada. Tapi kalau misalnya bayi sudah punya kemampuan ini, dia akan berusaha mencari benda tersebut, dia akan berusaha mencari boneka tersebut, karena diasumsikan kalau bayi ini sudah tahu, sudah paham kalau benda tersebut tetap ada. Kita lanjut ke kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak? Nah, ternyata faktor yang mempengaruhinya itu ada 6 nih. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Seperti yang sudah kita pelajari juga ya, bahwa ada beberapa sifat yang diturunkan oleh orang tua kita dan inteligensi merupakan salah satunya. Oleh karena itu, hereditas berpengaruh pada perkembangan kognitif seseorang. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Teman-teman masih ingat kan dengan teori tabula rasa dari John Locke? Menurut teori ini, manusia itu terlahir ibaratnya seperti kertas putih. Yang mewarnai kita, yang mewarnai kertas tersebut adalah lingkungan kita. Maka dari itu, menurut teori ini, lingkungan tuh sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak, termasuk perkembangan kognitifnya. Lingkungan yang dimaksud di sini itu bisa termasuk pola asuh, lingkungan pendidikan, hingga kondisi sosial budaya di tempat dia tumbuh besar. Yang ketiga ada faktor kematangan. Faktor kematangan yang dimaksud di sini adalah perkembangan organ-organ serta sistem saraf anak yang akan digunakan dalam proses perkembangan kognitifnya. Semakin matang sistem sarafnya, semakin matang organnya, semakin siap juga dia. Yang keempat ada faktor pembentukan. Pembentukan adalah keadaan di luar diri sendiri yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan terbagi menjadi dua, yaitu pembentukan disengaja dan tidak disengaja. Kalau disengaja itu seperti menyekolahkan anak ke sekolah formal, sementara yang tidak sengaja itu lebih ke pengaruh lingkungan sekitarnya. Lanjut, ada juga faktor minat dan bakat. Jadi semakin berminat anak dalam melakukan sesuatu, maka akan semakin giat, semakin bersemangat juga dia melakukan hal tersebut. Maka dari itu perkembangannya juga bisa pesat ya kalau misalnya dia semangat dalam melakukannya. Kemudian bakat itu mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jadi kalau anak melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya, maka ia akan lebih mudah dan lebih cepat juga belajarnya dan menguasainya. Terakhir ada faktor kebebasan, yaitu apakah anak memiliki kebebasan yang cukup dalam mengeksplor bagaimana dia bisa memecahkan masalah atau bagaimana dia seharusnya menentukan pilihan. Kebebasan juga penting loh dalam mengembangkan kognitif anak, karena semakin banyak hal yang boleh ia coba, semakin banyak juga hal yang bisa ia ketahui. Lalu bagaimana bayi belajar? How do infants learn? Nah, yang pertama, perilaku bayi itu sebenarnya bisa dibentuk sesuai dengan prinsip pengkondisian atau conditioning. Bayi juga akan cenderung mengulangi perilakunya apabila perilaku tersebut diikuti oleh stimulus atau reward yang menyenangkan. Contohnya itu saat bayi dibaringkan di ranjang, yang di atas ranjang tersebut itu ada mainan yang digantung. Nah, kaki bayi diikatkan dan dihubungkan dengan mainan tersebut, sehingga kalau bayi menendang-nendang, mainan tersebut akan bergerak. Nah, next time bayi kembali dibaringkan ke ranjang tersebut, meskipun kakinya tidak diikat, tidak dihubungkan, bayi itu tetap menendang-nendang karena perilakunya itu diulang lagi, karena sebelumnya kalau bayi menendang-nendang maka mainan tersebut akan bergerak-gerak. Itu merupakan reward yang menyenangkan menurutnya. Begitu. Kemudian satu hal yang tidak mungkin bisa dilewati dalam proses belajar adalah attention, atensi atau perhatian. Atensi merupakan pemusatan pikiran atau proses mental seseorang pada sesuatu.
Di umur 0 hingga 2 tahun, atensi anak biasanya berpusat pada tempat-tempat penting, letak tempat-tempat penting, dan juga ciri-ciri fisik suatu objek. Dua atensi yang terjadi di masa bayi adalah sustained attention dan joint attention. Sustained attention atau atensi yang berkelanjutan merupakan kemampuan untuk mempertahankan perhatian pada suatu stimulus selama beberapa waktu. Tapi sustained attention di tahap bayi ini jangan disamakan dengan sustained attention kita ya, karena jelas pasti sustained attention di tahap bayi lebih singkat. Biasanya hanya dalam hitungan detik, jadi cuma beberapa detik saja. Nah, atensi ini semakin membuat bayi bisa mengenali dan memproses objek-objek di sekitarnya, hingga timbullah familiaritas. Pada bayi, semakin familiar suatu objek, maka semakin sedikit atensi yang akan ia berikan. Inilah yang disebut dengan habituation, yaitu berkurangnya responsivitas bayi pada stimulus yang diberikan setelah dia tuh sudah diberikan stimulus itu berulang kali gitu. Lawannya habituation ada dishabituation, yaitu meningkatnya responsivitas bayi karena ada perubahan pada stimulusnya. Atensi yang kedua adalah joint attention, yaitu proses di mana individu-individu fokus pada objek yang sama dan juga bisa mengikuti tingkah laku orang lain. Joint attention merupakan aspek yang penting loh dalam perkembangan kognitif bayi. Joint attention membutuhkan 3 hal, yaitu kemampuan untuk mengikuti perilaku orang lain, seperti contohnya mengikuti arah pandang orang lain. Biasanya kita begitu kan, jadi kalau misalnya lagi ngobrol nih sama temen, terus teman kita tiba-tiba noleh ke arah samping, kita ikut-ikutan juga noleh ke arah samping. Jadi contohnya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah orang yang mengarahkan perhatian orang lain. Dalam contoh tadi, itu berarti teman kita ya, karena teman kita mengarahkan arah pandangan kita jadi ngikutin arah pandangannya dia. Dan yang ketiga adalah interaksi resiprokal atau dua arah. Jadi saling berbalasan gitu interaksinya. Nah, pada usia bayi, joint attention itu biasanya melibatkan orang tua atau pengasuhnya, caregiversnya, itu menunjuk suatu objek sehingga bayi jadi melihat ke arah objek tersebut. Atau bisa juga dengan mengarahkan kepala si bayi, atau bisa juga dengan mengarahkan pandangan bayi dengan kata-kata. Kemampuan kognitif penting lainnya adalah mengingat atau menyimpan memori. Nah, seiring bertambahnya usia, bayi itu juga makin bisa mengingat, semakin bertambah gitu kemampuan mengingatnya. Di umur 6 bulan, itu bayi sudah bisa mengingat informasi yang terjadi atau kejadian yang terjadi selama 24 jam ke belakang. Terus di usia 9 bulan itu naik jadi sebulan, jadi bayi bisa mengingat kejadian atau informasi yang terjadi selama sebulan ke belakang. Di usia 10 hingga 11 bulan, bayi bisa mengingat kejadian atau informasi yang terjadi selama 3 bulan ke belakang. Terus di usia 13 hingga 14 bulan, bayi bisa mengingat informasi yang terjadi selama 4 hingga 6 bulan ke belakang. Dan di usia 20 bulan, bayi bisa mengingat kejadian atau informasi yang terjadi selama setahun ke belakang. Perkembangan ini terjadi karena adanya pematangan di otak si anak, di otak si bayi, yaitu di area hipokampus dan sekitaran cerebral cortex, terutama lobus frontal. Kemampuan menyimpan memori ini akan terus berkembang dan berkembang seiring dengan struktur otak dan saraf-saraf yang semakin matang. Selanjutnya, bayi juga bisa belajar melalui proses imitasi. Bayi bisa menirukan ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya. Tapi ini bukan berarti bayi terus meniru semua hal gitu ya, nggak begitu. Dan bayi juga bisa melakukan kesalahan gitu dalam proses dia mengimitasi. Ada juga istilah yang disebut dengan deferred imitation.
di mana bayi itu tidak langsung mengimitasi perilaku, akan tetapi melakukan imitasinya berjam-jam atau bahkan berhari-hari setelah perilaku itu ia lihat. Lalu ada konsep, yaitu kelompok kognitif yang berisi objek-objek serupa. Biasanya, bayi mengkategorisasikan objek berdasarkan wujud fisiknya, seperti ukuran, warna, atau bagian-bagiannya. Bagian-bagian yang dimaksud itu kayak misalnya jumlah kaki pada hewan. Ini disebut dengan perceptual categorization. Seiring dengan kematangannya, seorang bayi akan semakin bisa membedakan dan mengenali persamaan antara objek-objek. Dia akan bisa mengenali persamaannya ini secara lebih komprehensif. Contohnya di usia 9 hingga 11 bulan, bayi sudah bisa membedakan kalau burung itu masuknya ke hewan, sementara pesawat itu kendaraan. Padahal kan kalau misalnya cuma dilihat bentuknya gitu ya, ada kemiripan di sana, tapi bayi sudah bisa membedakannya. Selanjutnya, bayi dan bahasa. Bisa berbicara dan mulai berkomunikasi dengan bahasa juga merupakan pencapaian penting di usia bayi, yaitu 0 hingga 2 tahun. Di sini ada beberapa tahapan perkembangan bahasa pada usia bayi. Teman-teman juga bisa lihat ya di gambar berikut ini. Yaitu yang pertama, sebenarnya sebelum bayi bisa berkomunikasi, dia itu sudah bisa mengenali perbedaan bunyi dalam suatu bahasa. Jadi perbedaan bunyi tiap kata yang terucap gitu. Bahkan bayi dari sejak kelahiran hingga usia 6 bulan itu bisa membedakan bunyi yang tidak hanya terbatas dari bahasa ibunya saja. Jadi dia bisa membedakan bunyi dari bahasa mana saja gitu. Terus kemudian di usia 6 bulan ke atas, dia mulai lebih mementingkan bahasa ibunya. Jadi setelah umur 6 bulan ke atas, dia lebih mengenali perbedaan bunyi di bahasa ibunya dan perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk mengenali perbedaan bunyi di semua bahasa gitu. Karena dia menghilangkan hal-hal yang tidak penting dari bahasa ibunya. Kemudian bayi mulai membuat suara. Awalnya dengan menangis terlebih dahulu nih. Bahkan kan sebenarnya bayi begitu lahir kan juga udah nangis ya. Jadi bayi itu dari sejak kelahiran hingga kira-kira umur 2 bulan itu baru bisa menangis untuk mengekspresikan atau untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya ada cooing. Cooing itu untuk teman-teman yang tadi juga ya, yang mungkin belum terbayang, cooing itu seperti ini nih. Jadi sudah terbayang ya, cooing itu bayi membuat suara-suara seperti ini gitu. Jadi cooing itu sebelum babbling. Bayi melakukan cooing kira-kira sampai usia 4 bulan, dari usia 2 bulan hingga 4 bulan. Terus cooing berkembang menjadi babbling. Jadi berbeda dengan cooing, babbling sudah terdengar lebih jelas. Jadi bukan cuma berbentuk geraman atau teriakan melengking gitu ya seperti cooing. Bayi mulai melakukan babbling itu ketika berusia 6 bulan. Selanjutnya, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di umur 6 bulan ke atas, bayi itu menjadi pendengar yang spesifik. Jadi dia lebih mengenali perbedaan bunyi di bahasa ibunya saja. Kemudian di usia 8 bulan, bayi mulai menggunakan gerakan untuk membantunya berkomunikasi. Gerakan tersebut bisa berupa menunjuk atau memperlihatkan sesuatu. Misalnya kayak memperlihatkan gelas kosong, itu artinya dia pengen susu. Kemudian di usia 13 bulan biasanya bayi sudah mengucapkan kata pertamanya. Nah, tapi sebenarnya ya bayi itu sudah memahami kata pertamanya jauh sebelum dia bisa mengucapkannya loh.
Kalau teman-teman lihat lagi di bagiannya itu, bayi sudah memahami kata pertamanya itu di usia 5 bulan. Lalu apakah semua bayi itu mengucapkan kata pertamanya di usia 13 bulan? Sebenarnya tergantung individunya juga, tapi memang rata-rata bayi itu mengucapkan kata pertama di usia 13 bulan. Pengucapan kata pertama itu terjadi di rentang antara 10 hingga 17 bulan. Kemudian kata-kata pertama bayi juga biasanya adalah orang-orang yang penting dalam hidupnya seperti mama, papa, atau binatang-binatang atau objek yang familiar dengan dia. Nah, mulai di usia 18 bulan, bayi biasanya berbicara dalam 2 kata, di mana bayi banyak mengandalkan gestur, nada, dan konteks. Karena di sini mereka masih banyak memotong kata-kata. Misalnya bayi berkata, buku tuh. Yang dia maksud itu sebenarnya misalnya, aku mau buku itu. Tapi dipotong, jadi hanya buku tuh. Jadi dia banyak mengandalkan gestur, nada, dan juga konteks. Nah, ini disebut telegraphic speech, yaitu penggunaan kata-kata yang pendek tanpa tanda baca atau kata-kata penghubung. Di usia 18 bulan juga, vocabulary spurts mulai terjadi. Vocabulary spurts adalah sebuah peningkatan besar dalam jumlah kosakata yang dipahami. Sama seperti pengucapan kata pertama, sebenarnya vocabulary spurts itu nggak saklek dimulai di usia 18 bulan gitu. Jadi, tapi memang umumnya terjadi di usia 18 hingga 19 bulan, tapi biasanya terjadinya itu di rentang antara 13 sampai 25 bulan. Jadi bisa lebih duluan, bisa juga mungkin lebih terlambat. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa di usia bayi? Ada 2 faktor besar, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Nah, kita mulai dari faktor yang pertama. Faktor biologis berarti faktor perkembangan otak dan sistem saraf. Bagian otak yang bertanggung jawab atas bahasa ada di hemisfer kiri atau otak kiri, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca terdapat pada lobus frontal sebelah kiri dan fungsinya adalah untuk memproduksi kata-kata. Sementara area Wernicke berperan dalam memahami bahasa dan pembicaraan. Kalau ada kerusakan di area-area tersebut, maka akan mengakibatkan afasia. Afasia adalah gangguan dalam pemrosesan bahasa. Afasia di bagian Broca membuat anak sulit memproduksi kata-kata yang benar, sementara afasia di bagian Wernicke membuat anak itu tidak memiliki pemahaman bahasa yang mumpuni, dan meskipun bicaranya lancar, sebenarnya pembicaraannya tuh susah untuk dipahami gitu. Apa yang dia maksud tuh sulit untuk dipahami. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial tentu sangat penting dalam proses perkembangan bahasa pada anak. Semakin sering interaksi sosial dengan anak dilakukan, maka kemampuan berbahasanya akan semakin terdorong. Selain itu, konten dari interaksi ini juga penting. Jadi semakin orang tua atau orang-orang di sekitarnya itu mengajaknya bicara dengan kosakata yang luas gitu ya, tidak hanya itu-itu saja, maka kosakata anak tersebut juga akan bertambah luas. Nah, yang terakhir ini ada satu isu dalam perkembangan kognitif di tahap bayi, yaitu mengapa bayi bisa terlambat berbicara. Nah, saya yakin juga mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing ya dengan fenomena ini, karena sebenarnya tidak jarang juga terjadi. Jadi bisa jadi ini terjadi gitu di lingkungan sekitar kalian. Terlambat bicara atau speech delay dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, dan yang saya berikan di sini itu hanya 5 di antaranya. Yang pertama ada kurangnya asupan ASI. Seperti yang kita ketahui, ASI merupakan sumber nutrisi yang sangat penting untuk perkembangan seorang bayi. Apalagi kan di umur 0 hingga 2 tahun itu kan sebenarnya masih masa-masa disusui ya. Jadi kalau kekurangan nutrisi ASI ini
juga memang bisa menyebabkan terganggunya perkembangan kognitif. Dan terganggunya perkembangan kognitif itu juga dapat berdampak pada terjadinya speech delay ini. Kemudian yang kedua adalah kurangnya stimulus atau keterbatasan input bahasa yang diterima bayi. Itu juga bisa mengakibatkan speech delay. Kemudian ada kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, interaksi sosial itu merupakan hal yang sangat penting dalam membantu anak mengembangkan kemampuannya berbahasa. Orang tua merupakan orang terdekat ya, atau mungkin yang paling dekat terhadap anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bisa mengajak anaknya bicara itu secara rutin dan sering gitu. Bahkan suatu studi menunjukkan bahwa ibu yang bekerja dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anaknya loh. Dan bukannya tidak mungkin hal tersebut juga dapat mengakibatkan speech delay karena anak itu kurang terpapar bahasa dari ibunya sendiri. Kemudian ada bilingualisme. Anak-anak yang sedari kecil memang ditargetkan untuk menguasai lebih dari satu bahasa, itu tuh emang biasanya cenderung menguasai lebih sedikit kosakata di tiap-tiap bahasanya daripada anak-anak yang hanya belajar bahasa ibunya. Bilingualisme juga dapat menyebabkan language confusion yang dapat mengakibatkan speech delay juga. Dan yang kelima ada kurangnya literasi di rumah. Kurangnya literasi dapat membuat anak tidak memiliki kosakata yang cukup banyak, sehingga bisa juga menyebabkan speech delay. Oleh karena itu, membacakan cerita di usia-usia awal ini itu sangat penting. Tapi sebenarnya speech delay kalau disadari atau dialami di bawah umur 3 tahun itu bisa diselesaikan dengan cepat, dengan spontan, yaitu dengan cara memberikan stimulus-stimulus yang ia butuhkan. Tapi speech delay juga dapat diselesaikan dengan berbagai macam terapi. Perkembangan sosial emosional. Pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial adalah interaksi antara anak dengan orang lain, mulai dari orang tua dan saudara hingga masyarakat luas. Perkembangan emosi adalah luapan emosi ketika seorang anak berinteraksi dengan sosial tersebut. Perkembangan emosi adalah kepekaan anak untuk memahami emosi orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita pahami bahwa perkembangan sosial emosi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebaliknya, berbicara tentang perkembangan sosial harus melibatkan emosi karena keduanya terkait satu sama lain. Juga dominasi emosi di masa bayi. Dalam respon emosional berkaitan dengan dominasi emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Beberapa bayi mengalami perasaan bahagia daripada sedih, sementara orang yang mengalami sebaliknya, terutama tergantung pada kondisi fisik dan lingkungan. Misalnya, bayi lebih banyak menangis karena marah atau takut dan merasa akan terluka daripada tersenyum atau mengekspresikan emosi bahagia lainnya. Akan berbeda dengan bayi yang kesejahteraan emosinya yang dominan lebih baik secara fisik atau hidup di lingkungan yang merangsang secara emosi yang menyenangkan, di mana mereka terlindung dari rangsangan yang sering menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan seperti takut dan marah. Pada usia berapapun, kekuatan kebahagiaan emosi lebih memungkinkan menjamin pengetahuan yang lebih baik dari kekuatan emosi tidak bahagia. Apabila di usia yang masih belia, bayi yang mengalami beberapa emosi bahagia meletakkan dasar bagi penyesuaian pribadi dan emosi yang baik, serta pola perilaku yang mengarah pada kebahagiaan. Perkembangan emosi pada bayi. Pertama, kemarahan. Stimulus pemicu kemarahan anak adalah gangguan pada gerakan yang berusaha menaikkan keinginan anak. Pada tahun kedua, bayi juga bisa melompat-lompat, berguling, dan melakukan jungkir balik. Kedua, ketakutan. Stimulus yang dapat memicu rasa takut pada anak adalah suara keras, orang asing, benda, situasi, ruang gelap, dan tempat tinggal. Nah, pada usia 3 bulan sampai dengan 1 tahun, bayi menangis karena situasi atau orang yang tidak mereka kenal.
Asumsi ketakutan bayi melibatkan usaha untuk melarikan diri dari stimulus yang ditakuti dengan merengek, menangis, dan menahan napas. 3. Rasa ingin tahu bayi. Mudah menggunakan rasa ingin tahu pada bayi, terutama melalui ekspresi seperti menegangkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. Nah, bayi akan menangkap barang yang membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut, memegang, membolak-balik, dan melempar. Keempat, kegembiraan. Pada usia 3 minggu, bayi akan tersenyum dalam tidur pulas jika merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Pada bulan kedua dan ketiga, bayi bergerak pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, dan memperhatikannya. Nah, mereka menggunakan rasa senang atau kegembiraan dengan terus tersenyum serta menggerakkan lengan hingga kaki. Pola perkembangan emosi bayi meliputi beberapa aspek, yaitu A. Rasa takut yang khas pada bayi. Hampir semua tahapan usia, seorang anak mengalami ketakutan sampai tingkat yang berbeda-beda. Rangsangan yang sering menimbulkan ketakutan pada bayi adalah suara keras, binatang menakutkan, ruang gelap, tempat tinggal, dan kesepian. B. Malu. Ada ketakutan yang didasari pada penarikan diri dari orang asing dan dalam hubungan dengan orang lain. Rasa malu mulai akan dimiliki bayi pada usia 5 bulan. Alasannya, pada usia ini bayi telah mengenal orang yang sering dilihat dan orang yang asing sama sekali belum pernah dilihat. Namun, jika bayi tersebut selalu berhubungan dengan orang banyak, maka rasa malu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sebab ia tahu bahwa seringkali orang asing baginya bisa jadi teman bermain yang asik. C. Rasa khawatir, yang merupakan ilusi ketakutan atau kekhawatiran tanpa alasan. Kecemasan tidak secara langsung disebabkan oleh rangsangan di lingkungan, tetapi merupakan produk dari pihak anak. Perasaan ini datang dari membayangkan situasi berbahaya. Reaksi yang diberikan adalah ekspresi di wajah khawatir. D. Kecemasan adalah keadaan mental yang tidak melibatkan rasa sakit yang terancam atau dibayangkan. Kecemasan biasanya ditandai dengan cemas, marah, ketidakberdayaan, atau pesimis. Reaksi yang biasanya ditimbulkan adalah murung. E. Marah adalah penolakan yang kuat terhadap apa yang tidak diusahakannya. Di situasi ini, yang memicu kemarahan mencakup banyak keterbatasan, keinginan, dan hambatan gerak anak. F. Kecemburuan, yaitu perasaan ketika seorang anak kehilangan kasih sayang seperti perpisahan, kasih sayang ibu kepada saudaranya, kasih sayang ayah kepada orang lain. G. Rasa duka cita adalah penderitaan mental atau trauma psikolog, khususnya kehilangan sesuatu yang dicintai dalam bentuk yang lebih ringan, hilangnya nikmat untuk hal-hal sebelumnya, dan seterusnya. H. Rasa ingin tahu, yang artinya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka sebenarnya peduli dengan segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk diri mereka sendiri. I. Rasa senang, yaitu pada bayi perasaan gembira ini berasal dari sikap yang sehat, situasi yang aneh, dan kesamaan yang menawan. Perkembangan kecerdasan sosial emosional bayi. Perkembangan emosi bayi dibina sejak ia masih janin dalam kandungan, yang terbentang melalui unit kehidupan spiritual antara ibu dan janin. Apresiasi spiritual dan semua emosi ibu yang menular juga dialami oleh calon anak. Jika ibu yang bersangkutan mengalami gejolak emosi yang sangat kuat dan dengan tegas menolak kehamilannya, sangat mungkin ibu tersebut akan mengalami keguguran karena anak juga tidak mau hidup karena ibu menolak kehamilan. Emosi bayi memiliki dua karakteristik. A. Emosi bayi disertai dengan respon perilaku yang terlalu intens terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya, terutama kemarahan dan ketakutan. B. Emosi lebih mudah terbentuk selama masa kanak-kanak daripada waktu lain. Hal ini dikarenakan kemampuan intelektual bayi terbentang sehingga dapat merespon dengan mudah dan cepat terhadap rangsangan yang sebelumnya telah menimbulkan respon emosional. Perkembangan kecerdasan emosi bayi pada usia 0 sampai 1 bulan ditentukan oleh kebiasaan makan dan tidur bayi.
Bayi dapat menentukan sendiri kebutuhan makanan. Jika kebutuhan makanan terpenuhi, bayi akan tertidur pula. Sebaliknya, jika anak makan lebih sedikit, ia akan sulit tidur dan rewel. Kondisi ini masih masuk akal karena makan merupakan puncak dari pemuasan kebutuhan emosional bayi. Pada dasarnya, bayi sudah memiliki kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu telah dimiliki oleh bayi berusia 7 bulan yang menangis karena kelaparan dan tertidur karena kekenyangan adalah bukti bahwa bayi memiliki pikiran seperti pada orang dewasa. Bayi bisa mengalami mimpi. Sosial emosional bayi. Ada indikator capaian perkembangan sosial emosional. Usia 0-4 bulan. Yang pertama, menangis sebagai ungkapan rasa takut, sakit, tidak senang, dan hal-hal buruk lainnya. 2. Senyum ketika disentuh atau dipegang. 3. Merespon ketika bermain sederhana. Di usia 4-8 bulan, yang pertama, merespon nama panggilan, terutama nama sendiri. Yang kedua, menangis ketika di tempat yang gelap sendirian. Ketiga, merespon dengan tertawa, menangis, dan menjerit. 4. Menangis ketika stres. Di usia 8-12 bulan, yang pertama meniru gerak-gerik orang dewasa, yang kedua senang bercermin, yang ketiga selalu ingin dekat dengan orang dewasa, terutama orang tuanya. Fase perkembangan sosial emosional ada 3, yaitu A. 0-8 minggu. Kehidupan bayi didominasi oleh emosi. Emosi anak erat kaitannya dengan perasaan, dengan kualitas emosi, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Misalnya, seorang anak tertidur atau tersenyum ketika merasa kenyang, hangat dan nyaman, dan menangis karena lapar, haus, kedinginan atau sakit. B. 8 minggu sampai 1 tahun. Pada masa ini, perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang atau tersenyum bila melihat mainan yang tergantung di depan matanya. Tidak merasa senang terhadap benda asing dan orang asing, yang akan membuatnya menangis apabila dipangku oleh orang yang tidak dikenal. Pada masa ini, perasaan anak mengalami diferensial, yaitu dari perasaan senang menjadi tidak senang, marah, takut, jengkel, dan terkejut. C. Usia 1-2 tahun. Pada masa ini, perasaan emosi anak sudah mulai terarah pada sesuatu, seperti orang, benda, atau makhluk lain. Seiring dengan perkembangan bahasa dimulai pada usia 2 tahun, anak sudah mampu mengungkapkan perasaan melalui bahasa dan emosi. Selama tahapan ini, anak tidak stabil, berubah-ubah, dan mudah dipengaruhi, tetapi tidak akan lama. Bayi. Sebagian psikolog beranggapan bahwa perkembangan sosial itu dimulai sejak anak lahir di dunia. Terbukti seorang bayi yang menangis dalam rangka mengadakan kontak hubungan dengan orang lain, atau anak tampak mengadakan aktivitas meraba, tersenyum bila memperoleh rangsangan dan teguran dari luar. Perkembangan ini akan terus berlanjut sesuai dengan pengalaman, sehingga ia siap untuk bergaul dengan yang lebih secara baik dan wajar. Apabila interaksi sosial di dalam keluarga tidak lancar, maka besar kemungkinannya bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat juga berlangsung tidak lancar. Lebih besar sebaliknya, bayi yang ramah dan lebih bahagia biasanya penyesuaian sosial lebih baik apabila telah menjadi besar nanti. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.